Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syawilandi dengan NIM 362021302027 dari kelas 2A TMK. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari tugas UTS pengelasan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari pengelasan logam. Pengelasan welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambal dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Yang kedua, jelaskan pengelasan SMAW dan disertakan gambar lengkap. Las SMAW adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda atau bahan pengisi. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion katoda dan anoda, listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Di sini ada contoh polaritas DCP dan DCN. Yang ketiga yaitu jelaskan tentang polaritas DCN dan DCP pada mesin las SMAW, sertakan gambar dan pengaruh hasil lasan. Yang pertama adalah polaritas DCP. Pengelasan SMAW, kutub positif dihubungkan dengan kabel yang disambungkan pada holder atau kabel elektroda, sedangkan kutub negatif dihubungkan dengan benda kerja. Polaritas ini juga disebut dengan DCRP, Direct Current Reverse Polarity. Yang kedua yaitu polaritas DCN, adalah pengelasan SMAW, kutub negatif dihubungkan dengan kabel elektroda, sedangkan kutub positif dihubungkan dengan benda kerja. Polaritas ini juga disebut dengan DCSP, Direct Current Strike Polarity. Yang keempat yaitu sebutkan klasifikasi dari sambungan las logam. Yang pertama sambungan T-joint, yang ketiga butt joint, yang ketiga lap joint, yang keempat corner joint, yang kelima edge joint. Yang pertama yaitu sesuai namanya T-joint adalah jenis sambungan yang berbentuk menyerupai huruf T. Tipe sambungan ini banyak sekali diaplikasikan untuk konstruksi atap konveyor dan beberapa jenis konstruksi lainnya. Sambungan T dibuat dengan memotong bagian pada sudut 90 derajat dengan satu bagian yang terletak di tengah bagian lainnya secara tegak lurus yang membentuk huruf T. Butt joint merupakan sambungan yang dibentuk dengan cara menyatukan ujung pada kedua bagian. Pada sambungan las butt joint, bagian objek yang ingin dilas diletakkan pada bidang yang sama dan saling berdampingan. Secara pengaplikasiannya, sambungan butt joint ini adalah sambungan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyatukan objek las. Yang ketiga, lap joint adalah sambungan yang terdiri dari dua benda kerja, objek las yang saling bertumbukan tumpang tindih. Pengaplikasian sambungan ini biasanya cenderung untuk objek berbentuk plat tipis seperti bodi kereta. Lap joint bisa diaplikasikan pada salah satu sisi saja atau pada kedua sisi agar kekuatan las lebih baik. Yang keempat, corner joint atau sambungan sudut. Corner joint adalah sambungan yang dibentuk dari dua buah benda kerja. Update dengan cara las membentuk sudut berbentuk huruf L hampir sama dengan T-joint. Bedanya sambungan ini dibentuk pada ujung objek lainnya. Yang kelima, edge joint. Edge joint diaplikasikan dengan cara menggabungkan dua buah objek atau benda las yang dibentuk secara paralel. Kedua bagian tersebut juga dapat dibuat sejajar atau memiliki flanching edge. Yang kelima yaitu jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur AE7018B, ER70S, CE6017. Kawat E7018 artinya kekuatan tariknya 70, Ka mengandung ion powder, ion oksid mengandung sedikit hidrogen atau low hidrogen, ketahanan terhadap uap air dan untuk dipakai pada pengelasan mild steel. Kawat las E6017 adalah elektroda di mana dianggap sama jenisnya dengan E6012, yang di mana membedakannya adalah jumlah kandungan kalium yang berada pada kawat tersebut.
kawat ER70S, kawat las ini cocok untuk lembaran las logam. Yang keenam, sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Cacat permukaan eksternal dan cacat di bawah permukaan internal. Cacat las internal berada di dalam hasil lasan. Yang pertama cacat las undercut, yang kedua cacat las porositas, yang ketiga cacat las selek, dan cacat eksternal berada di luar hasil lasan. Yang pertama penetrasi tidak lengkap, yang kedua fusion tidak lengkap, yang ketiga percikan atau overspatter. Yang ketujuh, sebutkan beberapa pengaruh kecepatan elektroda, besarnya arus tegangan, kondisi lapangan, dan posisi las pada hasil pengelasan. Hal yang diperhatikan dalam menentukan besar arus pengelasan, yang pertama diameter elektroda. Semakin besar diameter elektroda, maka semakin besar arus yang digunakan. Tebal material. Semakin tebal material yang akan dilakukan pengelasan, maka semakin besar arus yang digunakan. Jenis material. Setiap material mempunyai titik lebur yang berbeda. Semakin rendah titik lebur material tersebut, maka arus yang digunakan semakin kecil. Yang keempat, posisi pengelasan. Setiap posisi pengelasan mempunyai rekomendasi arus yang berbeda. Untuk posisi datar biasanya menggunakan arus yang lebih besar dibanding dengan posisi horizontal, vertikal, dan overhead. Bagian las. Dalam mengelas suatu produk terdapat 3 daerah, yaitu root atau akar las, hot pass atau pengisian, dan reservoir atau mahkota las. Untuk daerah akar mempunyai ukuran arus yang paling kecil. Kemudian pengisian mempunyai ukuran arus paling besar. Dan saat melakukan finishing, arus sedikit dikecilkan lagi untuk mengurangi terjadinya undercut pada permukaan benda kerja. Akibat arus las terlalu kecil, dapat menyebabkan cacat las porosity, penetrasi pengelasan kurang, dapat menyebabkan cacat incomplete fusion, dapat menyebabkan terjadinya slack inclusion. Untuk akibat arus las terlalu besar, menyebabkan terjadinya undercut, dapat terjadinya overspatter, menyebabkan material lubang jika mengelas material tipis, dapat terjadi cacat las Brunrock, penetrasi pengelasan terlalu besar. Yang kedua, arus voltage. Atau tegangan busur ini sangat erat kaitannya dengan panjang busur las atau jarak elektroda dengan benda kerja. Saat proses pengelasan berlangsung, untuk proses pengelasan seperti GMAW, SAW, dan FSAW ini dipengaruhi oleh power source dan dapat divariasikan tersendiri oleh arus. Saat melakukan pengaruh pada voltase, maka dapat mempengaruhi hasil dari pengelasan baik kedalaman atau selebarnya. Pada proses gas metal, RC welding, RC voltage sangat mempengaruhi besarnya filler metal yang mencairkan ke benda kerja. Yang ketiga, polaritas. Pemilihan polaritas ini berpengaruh terhadap konsentrasi panas yang dihasilkan yang lebih besar terjadi pada elektroda atau pada benda kerja. Untuk konsentrasi panas, setiap proses pengelasan mempunyai hasil dan karakteristik yang berbeda-beda. Seperti proses SMAW yang terbaik adalah menggunakan polaritas DCEP. Untuk lebih lengkapnya silakan kunjungi polaritas mesin las. Yang keempat, kecepatan pengelasan atau travel speed. Kecepatan dalam mengelas juga berpengaruh terhadap hasil. Dalam menentukan kecepatan, kita harus menyesuaikan dengan besar arus yang digunakan. Arus dan kecepatan harus seimbang agar didapat profil pengelasan yang baik, penetrasi, serta sambungan las yang sesuai extension kriteria. Semakin tinggi arus las, maka kecepatan las juga meningkat. Karena arus yang tinggi akan menyebabkan elektroda juga semakin cepat mencair, sehingga travel speed juga ditingkatkan agar lebar lasan tidak berlebih. Fungsi parameter las. Parameter las mempunyai fungsi sebagai penentu kualitas pengelasan secara visual, patan atau uji mekanik, dan shortness. Dengan parameter yang benar, maka akan diperoleh hasil yang sesuai dengan syarat keberterimaan standar dan kode. Untuk yang kedelapan, itu sebutkan prosedur persyaratan kerja pengelasan sebelum pengelasan, selama pengelasan, setelah pengelasan. Persiapan pengelasan adalah dalam pengerjaan pengelasan dikelompokkan dalam tahap pekerjaan sebelum pengelasan, pada waktu pengelasan, dan setelah pengelasan. Pekerjaan sebelum pengelasan meliputi mempersiapkan desain sambungan,
mempersiapkan bahan atau logam itu dan bahan las, mempersiapkan spesifikasi prosedur atau pengelasan, mempersiapkan sisi alur, mempersiapkan juru atau operator las dan peralatan las. Yang dilakukan selama pengelasan, perakitan, pengaturan parameter pengelasan, posisi pengelasan, perlakuan pelas. Yang kesembilan yaitu dalam melakukan pengelasan, pekerja harus memperhatikan simbol-simbol dalam pengelasan. Seperti berikut, sebutkan maksud nomor dalam simbol las tersebut. Yang pertama, ukuran dasar penambang potong las. Yang kedua, panjang pengelasan. Yang ketiga, lambang las biasanya sesuai kampung atau lihat stabil standar. Yang keempat, lambang untuk pengelasan sekeliling benda gajah. Yang kelima, yang misalnya proses pengelasan dengan kode angka. Yang keenam, anak panah dan garis penunjuk garis tipis kontinu. Yang ketujuh, lambang untuk pengelasan di lapangan. Yang terakhir itu silakan jenis sambungan pengelasan. Yang pertama, partner join, yang kedua, butt join, yang ketiga, join. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.